beberapa kayak orang yang petinggi-petinggi gitu datang, tapi ya cuman kayak ngobrol biasanya, kayak nanya kasusnya gimana, terus kayak ya ngebantu dalam ya kata-kata aja gitu. Jadi ngomong doang ya. Iya gitu. Mau nyari keadilan gitu-gitu sebenarnya dia kalau ngikutin yang jahat sebenarnya lebih enak gitu loh. Ya kalau ngebela yang jahat tuh pengacara lebih enak jahat, gitu ya. Lebih enak daripada ngebela yang kecil, tapi yang kecil kan tertindas gitu loh. Kenapa yakin ya kalau papa dikriminalkan? Nah itu coba dijawab. Jadi pertama-tama kasusnya kan tentang papaku alamatnya dipakai. Alamat kantornya dipakai buat kliennya waktu dulu bikin taruh di KTP itu ada alamatnya papa aku. Terus dia buat KTP itu dia ajuin klaim ke asuransi. Nah, terus papa aku sekarang dipenjarain karena yang kasus itu yang KTP itu alamatnya dipakai. Kita mengadakan demo hari ini karena sistem hukum di Indonesia sudah bobrok. Hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Harus ada orang yang berani berbicara untuk mengubah hukum yang berantakan. Selamat siang para pemirsa dan penonton Quotient TV. Kembali dengan saya Cat Victoria Lim. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan berita dari kami. Kali ini hari ini saya ingin menyoroti institusi kepolisian yang dikenal sebagai Bayangkara. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pasal 2 dengan jelas menerangkan tugas Polri sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Itu secara teorinya. Namun kenyataan yang saya baca di media dan saya alami sendiri berbanding terbalik. Pertama, institusi Polri bukan melindungi dan mengayomi masyarakat. Namun seperti contohnya Ferdy Sambo membunuh masyarakat dan merekayasa skenario pembunuhan tersebut. Padahal Ferdy Sambo adalah Kadif Propam Mabes Polri. Parahnya bukan hanya Ferdy Sambo yang terjerat, bahkan Jenderal Hendra Kurniawan juga terbukti merekayasa dan menghalangi penyidikan bersama dengan perwira Polri lainnya secara berjamaah. Itu menunjukkan bahwa kejahatan oknum Polri tidak pernah sendiri. Mereka saling melindungi dan menutupi kebenaran. Kedua, adalah banyaknya oknum polisi pengedar narkoba. Bukan hanya Teddy Minahasa, juga mantan Kapolres Bandara Soeta juga terlibat peredaran narkoba. Belum lagi banyak kasus lainnya, seperti menerima gratifikasi dan perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh oknum Polri. Ini aneh. Kenapa banyak penjahat kera putih yang sudah jadi tersangka bisa kabur sebelum ditahan polisi? Kita ambil contoh Suito Ayub, tersangka Indosuria. Ayah saya sudah teriak-teriak untuk Mabes menahan Suito. Namun Jenderal Helmy Santika menolak dengan alasan sudah dicekal. Nah, nyatanya ayah saya benar. Suito kabur. DPO sekarang dia. Mau dikenakan red notice, black notice, atau blue notice juga percuma. Karena mereka bisa kabur. Karena ada permainan oknum dalam kepolisian. Setiap langkah Polri selalu bocor sebelum berjalan. Belum lagi DPO seperti Natalia Rusli. Sejak Desember 2022 sampai hari ini, sudah 4 bulan Polda Metro Jaya tidak mau menangkapnya. Padahal anggota Polri seluruh Indonesia ada 200 ribuan personel lebih. Menangkap satu orang aja kalah, tidak mampu. Percuma status DPO jika polisi malas tangkap. Saya juga menyoroti banyaknya Jenderal Polri zaman sekarang yang pengecut. Takut dengan penjahat kera putih. Buktinya terlapor Raja Sabta Oktohari sampai detik ini 3 tahun tidak ada tindak lanjut.
Jenderal Kapolda Metro Jaya masa takut sama Raja Sabtu Oktohari? Kalau takut yang mundur aja mendingan. Banyak sekali kasus-kasus investasi bodong mandek di Polda Metro Jaya. Seperti Mahkota, Oso Sekuritas, Narada, Minapadi, dan ATG. Udah 3 tahun, nggak ada satupun jalan. Tumpul terhadap kasus triliunan. Namun, kasus sepele seperti pencemaran nama baik dan debt collector menghina Polri cepat sekali diproses. Ayah saya dijadikan tersangka hanya dalam waktu 2 minggu dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh kepolisian sendiri. Namun, kasus investasi bodong boro-boro jadi tersangka. Ada yang 3 tahun masih lidik. Untuk apa polisi hanya menangani perkara pencemaran nama baik? Parahnya, para jenderal Polri rebutan pencitraan dan mulut manis. Jika Jenderal Listio Sigit bilang ikan busuk dari kepalanya dan mau dipotong kepalanya, Kapolda Metro Jaya juga tak mau kalah, bilang mau memblender kepala ikan busuk. Nyatanya baik di Mabes dan di Polda banyak kasus investasi bodong tidak jalan. Hanya banyak bicara, tidak ada tindakannya buat apa? Saya pun sekarang menjadi korban dari oknum Polri. Kenapa? Semua orang tahu ayah saya sedang dipenjara. Selain dari gagal jantung, ayah saya kena gagal ginjal stadium 5. Udah sakit parah. Namun penyidik Mabes Polri, Tipit Cyber, berulang kali mau memaksakan pemeriksaan di lapas terhadap ayah saya yang sakit parah. Bukankah memaksakan pemeriksaan pada orang sakit merupakan perbuatan melawan hukum dan HAM? Bukankah seharusnya menunggu sembuh baru dilakukan pemeriksaan penyidik? Indikasinya adalah oknum Polri sengaja mau menyiksa ayah saya hingga ngedrop kesehatannya dan mati. Polri sudah dapat rekam medis dan hasil lab darah ayah saya dari RSCM, Rumah Sakit Pemerintah, di mana ayah saya didiagnosa CKD stadium 5, yaitu gagal ginjal stadium akhir. Harus transplantasi dan cuci darah seminggu 3 kali saran dokter. Racun kreatinin dalam darah ayah saya tinggi, hingga selalu menyerang kepala, badan lemas, muntah-muntah, dan sesak nafas. Masa masih datang setiap kali memaksakan untuk BAP pemeriksaan? Anehnya, nanya ayah saya kapan sembuh. Maaf ya, saya aja tidak sebodoh penyidik Mabes. Karena saya tahu kapan sembuh itu bukan ada di tangan ayah saya, tapi ada di tangan Tuhan. Jika keinginan ayah saya mau sehat, tapi sakit dan mati itu adalah wewenang Tuhan. Harusnya penyidik jika mau menanyakan kapan seseorang bisa sembuh dari penyakit kritis, tanyakan ke Tuhan. Kirim surat, alamatkan ke surga. Nanti Tuhan bisa balas dan tahu. Apakah nanti jika ada orang meninggal dan mau BAP, ditanyakan ke korbannya kapan bisa hidup lagi? Inilah yang saya bilang, aparat kepolisian bahkan tingkat Mabes tidak punya kecerdasan logika. Saya sebagai seorang anak tidak mau dan tidak rela ayah saya untuk disiksa. Beliau ikhlas di penjara walau dia juga sakit. Mau ke rumah sakit dapat pelayanan aja susah. Harus izin ke kejaksaan dan Mahkamah Agung. Masih juga dalam penjara dan sedang sakit. Mau dipaksa melayani pemeriksaan 185 laporan polisi kejaksaan yang di-split dibagi menjadi rencana busuk Mabes Polri adalah memecah laporan polisi sehingga ayah saya bertubi-tubi harus diperiksa dan disidangkan berkali-kali. Sangat kejam dan berbanding terbalik dengan Natalia Lusli yang DPO aja nggak dicari oleh Polri. Disinilah saya kecewa. Ayah saya mengkritik oknum dan terbukti memang institusi aparat penegak hukum penuh dengan oknum. Jika memang harus menjalani pemeriksaan, tidak bisakah menunggu ayah saya sembuh dari sakitnya? Apakah sebagai anak saya meminta banyak dari polisi jika Polri punya hati nurani? Ini sangat kejam.
Upaya Polri setelah mengkorbankan ayah saya mau menyiksa mental dan batin ayah saya dengan 185 laporan polisi dalam kondisi ayah saya yang sedang sakit. Ini sudah bukan penegakan hukum, tapi penyiksaan dan pelanggaran HAM. Mendingan dibubarkan aja institusi Polri kalau misalnya malah jadi senjata makan tuan. Bukannya melayani, melindungi, dan mengayomi, malah mengkriminalisasi masyarakat. Ayah saya berbicara lantang terhadap penjahat investasi bodong. Pisau tajam bukan yang menusuk para penjahat investasi bodong, namun malah menusuk ayah saya seiris demi seiris. Sampai 185 irisan atau ayah saya meninggal. Ini ibarat air susu dibalas air tuba. Benar kata Luhut Panjaitan, Indonesia bukan tempat orang baik dan bersih. Orang baik seperti ayah saya tempatnya di surga. Makanya mau dibunuh secara halus dan disiksa agar masuk surga. Anda sangat tepat, Pak Luhut. Ayah saya yang salah karena dia memilih untuk menjadi orang yang baik dan bersih. Terima kasih semuanya.